Halo bro, kita lanjut dengan pertanyaan, apakah ketidaksadaran itu? Ya, pertanyaan itu muncul, dan juga penting. Itu seperti ikan yang bertanya, apakah lautan itu? Jelas, ikan tidak bisa melihat lautan. Dari awal, ia selalu hidup di lautan. Ia lahir di lautan, ia membuka matanya di lautan, ia telah hidup sebagai bagian dari lautan. Lautan begitu dekat, ikan tidak merasa terpisah darinya. Tidak ada jarak antara ikan dan lautan, agar ikan itu bisa mengetahuinya. Dan itulah yang sebenarnya terjadi dengan ketidaksadaran. Dirimu lahir dalam ketidaksadaran, dirimu hidup dalam ketidaksadaran, dirimu tidur dalam ketidaksadaran, dirimu bangun dalam ketidaksadaran. Dirimu berjalan dalam ketidaksadaran. Dirimu berbicara dalam ketidaksadaran, dirimu membaca Alkitab, Al-Quran, Gitas, dalam ketidaksadaran. Ia begitu dekat, dirimu begitu diresapi olehnya. Ia ada di setiap serat dan sel tubuhmu. Tidak ada jarak antara ia dan dirimu. Oleh karena itu pertanyaannya sangat penting, dan seseorang harus menanyakannya. Hanya dengan begitu, seseorang bisa bergerak perlahan, keluar dari ketidaksadaran, menuju ke kesadaran. Ketidaksadaran adalah keadaan keberadaan, yang seperti robot. Dirimu terus mengulang secara mekanis. Dirimu terus hidup, tanpa kewaspadaan apapun di dalamnya. Dirimu mengantuk, seperti orang yang berjalan dalam tidur. Dari 10 orang, 1 orang bisa berjalan dalam tidurnya, tahukah dirimu? Itu angka yang besar. Dari 100 orang, 10 orang mampu berjalan dalam tidurnya. Jika dirimu memiliki 10 orang dalam keluargamu, itu berarti 1 orang mampu berjalan dalam tidurnya. Mereka bisa berjalan dalam kegelapan, mereka bisa mencapai lemari es. Mereka bisa makan sesuatu, mereka kembali tidur. Di pagi hari mereka telah melupakan semuanya, dan kemudian mereka bingung, mengapa mereka tubuh terus menjadi semakin gemuk. Di siang hari mereka berpuasa atau berdiet, dan di malam hari mereka mengimbanginya, dengan makan sebanyak yang mereka bisa. Dirimu harus sedikit terpisah dari tindakanmu, maka dirimu akan bisa mengetahui, apa itu ketidaksadaran. Seseorang menghinamu, segera, seketika, kemarahan muncul. Itu seperti menekan tombol dan lampu menyala. Tidak ada celah, dirimu menekan tombol, dan lampu menyala. Lampu tidak punya waktu untuk berpikir, apakah akan menyala atau tidak. Seseorang menghinamu, ia menekan tombol dan dirimu langsung marah. Gurdjieff biasa berkata kepada murid-muridnya, tunggu setidaknya selama 5 menit. Mengapa terburu-buru? Biarkan ia menghinamu, biarkan ia selesai lebih dulu. Kemudian tutup matamu dan tunggu selama 5 menit, dan perhatikan apa yang terjadi di dalam dirimu, kemarahan yang mendidih.
Gurdjieff sendiri menjadi tercerahkan melalui prosedur sederhana ini, bahwa apapun yang mekanis dalam diri manusia, ia mencoba membuatnya tidak mekanis. Dan semuanya mekanis dalam dirimu, kemarahan, nafsu, keserakahan, kecemburuan, semuanya mekanis. Itu hanya ada di sana, setiap kali seseorang menekan tombol. Dirimu berfungsi seperti robot. Jadilah seorang manusia. Itulah inti dari meditasi. Ciptakan sedikit jarak. Lain kali seseorang menghinamu, berikan waktu 5 menit, duduk diam selama 5 menit, dan kemudian dirimu bisa menjadi marah. Aku tidak mengatakan jangan marah, karena itu akan terlalu berlebihan. Aku katakan, biarkan saja selama 5 menit, dan dirimu akan terkejut, setelah 5 menit, kemarahan itu tidak sama seperti 5 menit sebelumnya. Dale Carnegie mengingat sebuah kejadian dalam hidupnya. Ia menyampaikan siaran radio tentang Abraham Lincoln. Ia menyebutkan beberapa fakta yang salah tentang Lincoln. Bahkan tanggal lahirnya pun salah. Ia menerima sepucuk surat yang sangat marah dari seorang wanita yang menyebutnya bodoh, tolol. Jika kamu bahkan tidak tahu tanggal lahir yang tepat, apa hakmu untuk berbicara tentang Abraham Lincoln? Carnegie menjadi marah, dan ia segera menulis jawaban surat itu dengan amarah. Namun, hari sudah larut, jadi ia berpikir, besok pagi aku akan mengirimkan surat itu. Sebelum mengirimnya, dia membaca surat itu lagi. Surat itu tampak terlalu marah, 12 jam telah berlalu. Dia membaca surat wanita itu. Surat itu tidak terlalu menghina, seperti yang terlihat pada pandangan pertama. Jadi dia mengubah suratnya, dia menulisnya lagi. Saat dia menulisnya lagi, dia berkata, mengapa tidak menunggu 24 jam lagi, dan melihat apa yang terjadi? Untuk apa terburu-buru? Wanita itu tidak akan mati. Jadi dia menunggu 24 jam, dan membaca suratnya lagi. Sekarang dia bahkan lebih tenang, dan surat itu masih tampak sedikit terlalu kasar. Dia mengubahnya dan berpikir, mengapa tidak menunggu 48 jam? Biarkan ini menjadi percobaan. Aku selalu bisa mengirim surat itu, tetapi setelah 12 jam aku harus mengubahnya, setelah 24 jam aku harus mengubahnya lebih banyak lagi. Mari kita lihat apa yang terjadi setelah 48 jam. Setelah 48 jam, dia harus mengubahnya sepenuhnya. Semua kemarahannya telah hilang. Dia berkata, sekarang aku akan menunggu 2 hari lagi, dan kemudian aku akan mengirimkannya. Dan ketika dia akhirnya menulis surat itu, dia meminta maaf, dia tidak lagi marah. Wanita itu benar, apa haknya jika dia tidak tahu faktanya? Setidaknya dia seharusnya memeriksa sebelum menyiarkan. Benar-benar tepat bagi wanita itu untuk marah. Jadi dia menulis, kamu benar sekali.
Lain kali aku tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Aku sangat menyesal telah menyakiti perasaanmu. Aku minta maaf. Jika suatu saat kamu kebetulan berada di kota ini, silakan datang menemuiku, atau jika aku datang ke kotamu, aku akan datang menemuimu. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Lincoln, karena menurutku, kamu tahu lebih banyak daripada yang aku tahu. Tentu saja, wanita itu sangat terkesan dengan kerendahan hati pria itu. Dia tidak menyangka bahwa pria itu akan begitu rendah hati. Lain kali dia datang ke kota tempat Dale Carnegie tinggal, dia meneleponnya. Pria itu pergi, menerimanya, mengundangnya untuk makan malam. Dan akhirnya wanita itu dan pria itu menjadi begitu akrab, mereka saling jatuh cinta. Itu tampak seperti dongeng, tidak seperti yang biasa terjadi dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, hanya tragedi yang terjadi. Tetapi kita bertanggung jawab atas semua tragedi itu, karena ketidaktahuan kita. Jadi hal pertama yang akan aku sarankan adalah, jika dirimu ingin tahu apa itu ketidaksadaran, berikan jeda. Ini adalah proses deotomatisasi. Dirimu telah menjadi otomatis, dirimu berfungsi secara otomatis. Dirimu harus membalik seluruh proses, mendeotomatisasinya, perlahan-lahan, dalam hal-hal kecil. Misalnya, dirimu telah berjalan-jalan. Jangan berjalan dengan cara yang sama, seperti yang dirimu lakukan setiap hari. Berjalanlah dengan lambat atau cepat, tetapi jangan hanya mengulang rutinitas yang sama. Maka dirimu akan terkejut. Jika dirimu berjalan dengan lambat, dirimu lebih sadar. Jika dirimu berjalan lebih cepat, dirimu lebih sadar. Jika dirimu berjalan dengan kecepatan yang sama, persis seperti yang dirimu lakukan setiap hari, dirimu kehilangan semua kesadaran. Buddha memberitahu murid-muridnya untuk berjalan sangat pelan, sepelan mungkin. Cobalah, dan dirimu akan terkejut. Kesadaran yang luar biasa akan muncul jika dirimu berjalan sangat pelan. Dirimu berbicara dengan cara tertentu, suatu hari, cobalah berbicara dengan cara lain. Berbicaralah perlahan, dan dirimu akan terkejut. Memperlambat cara bicara membuatmu waspada. Tiba-tiba sesuatu berubah, karena dirimu tidak berfungsi seperti robot. Pikiran memiliki dua bagian, satu adalah bagian pembelajaran, yang lain adalah bagian robot. Bagian pembelajaran belajar, setiap kali dirimu mempelajari sesuatu, dirimu lebih sadar. Misalnya, jika dirimu belajar mengemudi, dirimu lebih sadar, dirimu harus sangat sadar. Saat dirimu telah mempelajarinya, bagian pembelajaran memberikan informasinya ke bagian robot. Begitu dirimu sudah bisa mengemudi, maka dirimu tidak memerlukan kesadaran apapun, dirimu hanya melakukannya secara mekanis. Dirimu berbelok menuju rumahmu, dirimu tiba di garasimu, dirimu mengunci mobil. Dirimu melakukan semuanya seperti robot. Dan ini adalah kisah hidupmu, 24 jam sehari. Ubahlah. Metode Gurdjieff adalah
Jika seorang vegetarian datang kepadanya sebagai murid, hal pertama yang akan ia tegaskan adalah, makanlah daging. Nah, ini adalah hal yang sangat mengejutkan bagi seorang vegetarian, makanlah daging. Dan Gurdjieff adalah guru yang keras, ia akan mengusirmu jika dirimu tidak mendengarkannya, jika dirimu tidak mengikuti perintahnya, jika dirimu tidak mengikuti disiplinnya. Ia akan memaksamu untuk makan daging. Nah, ketika seorang vegetarian makan daging, ia menjadi sangat sadar, ia harus melakukannya. Ia tidak memiliki ide di masa lalu, tidak memiliki pengalaman di masa lalu tentang makan daging. Bayangkan saja Mahatma Gandhi makan daging. Ia akan menjadi sangat sadar. Dan jika ada seorang pemakan daging, maka Gurdjieff akan berkata, selama beberapa minggu, jadilah vegetarian saja. Jangan makan daging sama sekali, tidak ada telur, tidak ada daging, tidak ada susu, tidak ada makanan hewani apapun. Teruslah makan sayur-sayuran. Seluruh sistem tubuh telah terbiasa dengan pola tertentu. Ia akan mengubah jam makan orang-orang. Jika dirimu makan setiap hari pada pukul 1, dia akan berkata, makanlah pada pukul 9. Jika dirimu akan tidur setiap hari pada pukul 12, dia akan berkata untuk tidur pada pukul 2 atau 10. Dia akan mengubah segalanya. Dia akan memaksa seseorang yang tidak pernah minum anggur untuk minum anggur, hanya untuk mengubah dan menghancurkan polanya. Orang yang sebelumnya pemabuk, dia akan berhenti minum. Gurdjieff membingungkan orang-orang, tetapi metodenya sederhana, dia mencoba untuk mendeotomatisasi. Dia adalah salah satu master terbesar di zaman ini, yang sangat disalahpahami. Tentu saja, semua orang menentangnya. Siapa yang pernah mendengar tentang guru agama yang memaksa pengikut mereka untuk minum? Memaksa, sangat memaksa. Dan dia akan duduk di sana, mengawasi. Hal terbesar di komunitasnya adalah makan malam. Makan malam biasanya berlangsung selama 4, 5, 6, 7 jam. Setiap malam, makan malam dimulai dan berakhir di tengah malam. Dia sendiri yang mengurus semua orang, apa yang dimakan, apa yang diberikan kepada mereka, dan dia akan terus memaksa. Orang-orang akan menjadi sangat mabuk, hingga mereka jatuh ke tanah, dan mereka akan mulai mengatakan sesuatu dalam keadaan mabuk, dan dia akan duduk di samping dan mendengarkan. Dia juga biasa minum bersama mereka, tetapi dia telah bekerja keras dalam perjalanannya. Dia adalah seorang guru tantra. Dia telah pergi ke India dan Tibet juga, hanya untuk mempelajari Tantra. Tantra memiliki metode khusus, bagaimana cara terus minum tapi tetap sadar. Dirimu tidak bisa sadar, bahkan tanpa minum. Tantra memiliki metode untuk minum perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, dan menjaga kesadaran, tidak kehilangan jejak kesadaranmu. Perlahan-lahan, jumlah obatmu harus ditingkatkan, seiring dengan peningkatan kesadaranmu.
dirimu akan terkejut mengetahui masih ada orang di timur yang mempraktikannya. Akan tiba saatnya ketika sama sekali tidak ada obat yang bisa memengaruhi kesadaranmu. Maka hal terakhir yang mereka coba adalah memelihara ular berbisa dan membiarkan ular menggigit lidah mereka. Itulah metode terakhir. Biasanya seseorang akan mati. Ular-ular itu benar-benar berbahaya. 3% ular di India berbahaya, dirimu tidak bisa bertahan hidup dari gigitannya. Sekali digigit, dirimu akan musnah. Namun para guru tantra ini akan tetap waspada, bahkan pada saat itu, dan mereka tidak akan mati. Tubuh mereka telah terbiasa dengan semua jenis racun, dan mereka menjadi waspada, begitu waspada, sehingga tidak ada obat yang bisa memengaruhi mereka. Gurdjieff biasa menggunakan metode itu dengan para pengikutnya, hanya untuk mengubah kebiasaan mereka yang sudah mapan. Kewaspadaan akan membuatmu menyadari apa itu ketidaksadaran dan apa itu kesadaran, keduanya. Dirimu menjadi menyadari keduanya secara bersamaan. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti bro. Terima kasih bro.